Halo adik-adik, selamat jumpa. Senang sekali rasanya kakak dapat menemui adik-adik lagi untuk mempersembahkan sebuah cerita yang bagus dan menarik. Adik-adik, untuk kesempatan kali ini, kakak akan menceritakan tentang kisah sengsara Yesus. Cerita ini dimulai ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para muridnya sampai pada kenaikan Yesus ke surga. Wah, ceritanya pasti menegangkan. Nah, apakah kalian sudah siap? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Kisah sengsara Yesus. Naskah Iska S. Adik-adik, pada hari Kamis malam, Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para muridnya. Mereka berkumpul di suatu tempat yang tersembunyi. Setelah Yesus membasuh kaki para muridnya, Yesus duduk di tengah-tengah mereka. Murid-muridku yang sangat kukasihi, aku berkata kepada kalian bahwa seorang di antara kamu akan mengkhianatiku. Guru, apakah maksud guru dengan mengkhianati guru? Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku kepada imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Yohanes, tanyakan kepada guru, siapa orang yang dimaksudnya itu? Tapi... Ayolah, aku ingin tahu siapa orang yang berani mengkhianati guru. Guru, siapakah orang itu, Guru? Oh ya, siapa guru? Orang itu adalah orang yang kuberikan roti ini setelah aku mencelupkannya. Yudas, ambillah roti ini. Baiklah, Guru. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera, Yudas. Baiklah. Petrus, apa maksud Guru? Dan kenapa Yudas pergi setelah menerima roti itu? Yudas kan yang pegang uang. Mungkin dia disuruh guru untuk membeli sesuatu untuk perjamuan ini. Oh, begitu. Ya. Lalu, siapakah orang yang akan mengkhianati Yesus? Ya, aku sendiri tidak tahu, Andreas. Murid-muridku yang kukasihi, ini adalah perjamuan yang terakhir dariku. Setelah aku pergi, ingatlah pesan-pesanku. Guru akan pergi kemana? Nanti kau akan tahu sendiri, Yohanes. Sekarang dengarlah. Bila aku sudah pergi, kalian harus saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kalian. Mengerti? Mengerti, Guru. Berhati-hatilah kalian, sebab iman kalian akan tergoncang setelah aku pergi. Guru, biarpun semua tergoncang imannya, aku tidak. Petrus, aku berkata kepadamu, hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tidak mungkin, Guru.
Sekalipun aku akan dihukum mati, aku tidak akan menyangka engkau. Kami juga tidak, Guru. Sementara Yesus dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan suci, Yudas dengan mengendap-endap pergi ke rumah Kayafas untuk melaksanakan rencana busuknya, yaitu menyerahkan Yesus. Oh, kau Yudas, masuklah. Ya. Siapa yang datang, Helena? Yudas. Oh, kau Yudas. Bagaimana? Yesus sedang mengadakan perjamuan suci di sebuah rumah. Bagus, bagus. Terus? Dan setelah selesai mengadakan perjamuan, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Ke Taman Getsemani? Ya, Untuk apa mereka pergi ke sana? entahlah. Mungkin untuk berdoa. Mungkin disitulah saat yang tepat untuk menangkap Yesus, Yudas. Iya, benar. Di taman itulah Yesus dapat ditangkap. Kalau begitu, cepatlah mempersiapkan pasukan Kayafas. Baiklah. Lalu, bagaimana denganku? Kau harus mengantarkan pasukanku ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus, Yudas. Kenapa? Engkau takut? Guru sudah tahu kalau aku akan mengkhianatinya. Lagi pula aku datang dengan banyak prajurit. Kenapa aku harus takut? Yudas, kenapa engkau diam saja? Tidak. Aku tidak takut. Baiklah kalau begitu, ikut aku. Helena, aku pergi dulu. Ya. Imam besar yang bernama Kayafas itu pun pergi bersama Yudas untuk menyiapkan pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Yesus. Sementara itu, Yesus sudah selesai mengadakan perjamuan terakhir. Yesus bersama murid-muridnya segera pergi ke Taman Getsemani. Murid-muridku, duduklah di sini. Aku mau berdoa. Baik, Guru. Petrus, Yohanes, dan kau Yakobus, ikutlah denganku. Baik, Guru. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah kalian bertiga di sini dan berjaga-jagalah. Baik, Guru. Setelah berkata begitu, Yesus maju sedikit, berlutut, lalu berdoa. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, ambillah cawan itu daripadaku. Tapi bukan karena kehendakku, melainkan karena kehendak-Mu. Adik-adik, pada saat itu Yesus sangat sedih dan takut. Sebab Yesus tahu dia akan ditangkap dan dibunuh. Setelah selesai berdoa, dia kembali kepada murid-muridnya yang sedang tertidur. Petrus, bangunlah. Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja, Petrus?
Saya ngantuk, Guru. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa. Iya, Guru. Setelah berkata begitu, Yesus kembali ke tempatnya untuk berdoa yang kedua kalinya. Ya Bapa, jikalau cawan itu tidak dapat berlalu, kecuali aku meminumnya, jadilah menurut kehendak-Mu. Setelah berdoa yang kedua kalinya, Yesus kembali melihat murid-muridnya. Semua sedang tidur dengan nyenyaknya, karena mereka sangat lelah dan mengantuk. Yesus kembali berdoa untuk yang ketiga kalinya, lalu kembali lagi menemui murid-muridnya. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Saatnya sudah tiba. Aku akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Setelah berkata begitu, muncullah Yudas bersama para prajurit yang membawa pedang dan pentung. Yudas berkata kepada Malkus, pemimpin pasukan itu, Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Lalu Yudas maju dan memeluk Yesus. Salam, Rabi. Tangkap dia! Ada apa ini? Ya! Petrus yang terbangun terkejut melihat banyak orang. Dia mencabut pedangnya, lalu menebas telinga Malkus. Petrus, masukkan pedangmu. Tapi Guru... Sudahlah. Yesus mengambil telinga Malkus yang putus, lalu memasangkannya kembali. Dan pada saat itu juga, sembuhlah telinga Malkus. Aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kalian datang lengkap dengan pedang dan pentung. Setiap hari aku mengajar di bait Allah, tapi kamu tidak menangkap aku. Bawa dia, cepat! Yesus segera ditangkap. Murid-murid Yesus menjadi sangat takut. Mereka semua bangun, lalu berlari terbirit-birit meninggalkan Yesus sendirian. Yesus dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar yang bernama Hanas, mertua Kayafas. Petrus mengikutinya dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah Hanas, banyak orang yang duduk-duduk sambil memasang api. Petrus juga duduk di situ untuk melihat apa yang terjadi. Hei, aku seperti mengenal engkau. Mengenalku? Iya. Engkau melihat orang yang baru saja ditangkap itu? Iya. Nah, bukankah engkau sering bersama-sama dengan dia? Tidak. Ya, engkau sering bersama dia. Tidak, aku tidak mengenalnya. Heran. Tak lama kemudian, datang lagi seorang perempuan menghampiri Petrus. Engkau murid orang yang ditangkap itu, bukan? Siapa yang kau maksud? Tentu saja engkau. Aku? Iya, engkau muridnya kan? Bukan, aku bukan muridnya. Petrus telah menyangkal 2 kali. Dan sejam kemudian, datang lagi seorang lain dan berkata,
Sejak tadi aku perhatikan. Ya, engkau pasti sering bersama dia. Aku tidak salah lagi. Bukankah begitu? Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Hei, mau kemana kau? Ada apa? Entahlah, orang itu aneh sekali. Dia seperti yang ketakutan. Tadi dia pergi sambil menangis. Tentu saja dia ketakutan, sebab dia betul-betul murid orang itu. Iya, ya, aku kira juga begitu. Petrus pergi sambil menangis. Dia telah menyangkal Yesus 3 kali, seperti yang pernah dikatakan Yesus. Sementara itu, Yesus sedang diolok-olok dan dipukuli. Mereka menutup muka Yesus dan bertanya, Hei, coba katakan, siapa yang memukul engkau? Katanya dia Allah, masa tidak tahu? Ia bukan Allah, dia iblis yang menjadi manusia. Setelah puas mengolok-olok Yesus, mereka segera membawa Yesus ke mahkamah agama. Katakan kepada kami bahwa engkau Mesias, ayolah. Kenapa engkau diam saja? Ayo, berkatalah. Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, engkau tidak akan percaya. Oh, kalau begitu, engkau ini anak Allah. Engkau sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Berdebah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Ya, betul. Ya, kalau begitu, marilah kita bawa dia kepada Pilatus. Kita desak Pilatus agar menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Ya, betul. Mereka segera membawa Yesus kepada Pilatus pada pagi harinya. Orang-orang berkumpul di halaman gedung pengadilan untuk menunggu Pilatus keluar dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tak lama kemudian, Pilatus keluar. Apakah tuduhan kalian terhadap orang ini? Jikalau dia bukan penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Kalau begitu, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Baiklah kalau begitu. Tunggulah sebentar. Aku akan memeriksa orang ini terlebih dahulu. Pilatus segera masuk kembali ke dalam ruang pengadilan. Dia memanggil Yesus untuk menanyainya. Engkaukah yang bernama Yesus? Ya, betul. Engkaukah raja orang Yahudi? Apakah kau mengatakan demikian dari hatimu sendiri, atau ada orang lain yang mengatakannya? Hei, jawab pertanyaanku. Kau tidak berhak balik bertanya kepadaku. Aku berhak bertanya kepadamu. Dengar, aku bukan orang Yahudi.
Bangsamu sendiri yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah kau perbuat? Jawab pertanyaanku. Apa yang telah kau perbuat sehingga orang banyak menangkapmu dan menyerahkannya kepadaku untuk dihukum mati? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku tidak ditangkap orang-orang Yahudi. Tapi kerajaanku bukan di dunia ini. Oh, jadi engkau seorang raja? Engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini. Setelah memeriksa Yesus, Pilatus membawa Yesus keluar. Orang-orang Yahudi yang ada di luar segera berkumpul kembali untuk mendengarkan putusan yang diberikan Pilatus. Dengarlah orang-orang Yahudi. Setelah aku memeriksa orang ini, aku tidak menemukan satu kesalahan pun yang diperbuat olehnya. Tetapi baiklah, seperti kebiasaan, setiap hari Paskah, aku akan melepaskan seorang tahanan. Pengawal, bawa Barabas kemari. Dengarlah. Kalian boleh memilih salah satu dari 2 orang tahanan yang kusediakan. Nah, ini dia. Dia adalah Barabas, seorang penjahat yang sangat berbahaya dan ditakuti. Kalian boleh memilih Barabas atau Yesus yang kulepaskan untukmu. Apa? Kalian memilih Barabas? Ya, bebaskan Barabas dan hukumlah orang itu. Barabas orang yang berbahaya. Pengawal, bawalah Yesus dan siksalah dia. Siap. Yesus dicambuk sampai berdarah. Betul-betul siksaan yang mengerikan. Setelah selesai dicambuk, para prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan mengenakannya di kepala Yesus. Kepala Yesus berdarah karena duri-duri mahkota yang menancap di kepalanya. Lalu Yesus dikenakan jubah berwarna ungu. Dan seorang prajurit berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Setelah selesai, mereka membawa Yesus keluar. Pilatus berkata, "Lihatlah manusia ini. Aku telah menyiksanya dan kukira itu pantas sebagai hukuman untuknya. Aku telah memberikan hukuman yang pantas untuknya. Aku tidak mendapatkan sebuah kesalahan pun dari orang ini. Kami mempunyai hukum dan menurut hukum dia harus mati karena menganggap dirinya anak Allah." Mendengar itu, Pilatus menjadi takut.
Lalu dia masuk ke dalam dan bertanya lagi kepada Yesus, "Dari manakah asalmu? Kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Apakah kau tidak tahu? Aku berkuasa untuk melepaskanmu dan juga berkuasa untuk menyalibkanmu." Engkau tidak punya kuasa atas diriku. Sebab itu, orang yang telah menyerahkan diriku lebih besar dosanya. Aku berusaha untuk melepaskan dia. Tapi mereka berteriak, kalau aku melepaskan dia, aku bukan sahabat kaisar. Sebab setiap orang menganggap dirinya raja. Dia melawan kaisar. Aku jadi bingung. Tapi aku harus mengambil keputusan. Pengawal, siap. Bawa orang ini keluar. Siap. Inilah rajamu. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak punya raja selain kaisar. Baiklah kalau begitu. Pengawal, ambil air itu, kemari. Siap. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan anak-anak kami. Akhirnya, Yesus diserahkan kepada orang Yahudi untuk disalibkan. Orang-orang Yahudi sangat gembira. Mereka bersorak-sorak seperti yang kemasukan setan. Yesus digiring oleh mereka sambil memanggul sebuah salib besar ke sebuah tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Yesus berjalan tertatih-tatih dengan memanggul salibnya yang berat. Semua pakaian Yesus ditanggalkan dan kemudian diundi oleh para prajurit untuk dibagi-bagikan. Sungguh menyedihkan adik-adik. Sesampainya di Gunung Golgota, Yesus segera dibaringkan di atas salibnya. Kedua tangan Yesus direntangkan, kemudian kedua telapak tangannya dipaku. Betapa sakitnya adik-adik. Darah mengucur dari kedua telapak tangannya. Setelah itu, kaki Yesus pun dipaku. Setelah selesai, salib itu diberdirikan dan tergantunglah Yesus pada salibnya. Bersama-sama dengan Yesus disalibkan juga dua orang penjahat. Satu di sebelah kiri Yesus, satu lagi di sebelah kanannya. Seorang penjahat berkata kepada Yesus, "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Hei, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Kita dihukum begini karena setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak bersalah. Oh Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
lihatlah, dia dapat menolong diri sendiri, tapi dia sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hei, jika engkau adalah anak Allah, bebaskan dirimu sendiri. Jam 3 sore, daerah itu menjadi sangat gelap. Matahari tidak bersinar lagi. Lalu Yesus berseru dengan lantang, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sungguh-sungguh dia putra Allah. Sungguh-sungguh dia orang benar. Kisah sengsara Yesus. Naskah Iska S. Setelah Yesus berkata dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." maka Yesus pun wafat. Hujan dan halilintar terus mengamuk. Semua orang yang ada di Gunung Golgota sangat ketakutan. Mereka berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Seorang kepala pasukan yang berdiri dekat Yesus berkata, "Sungguh, orang ini putra Allah." Ketika hari sudah malam, semua sudah tenang kembali. Seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea datang menghadap kepada Pilatus. Salam yang mulia. Siapakah namamu? Saya bernama Yusuf. Yusuf? Dari mana asalmu? Dari Arimatea. Lalu ada apa kau menghadap kepadaku malam-malam begini? Begini yang mulia, saya hendak meminta izin. Meminta izin? Betul yang mulia. Meminta izin untuk apa, Yusuf? Kalau yang mulia berkenan, saya ingin menurunkan mayat Yesus dari salibnya. Menurunkan mayat Yesus? Betul yang mulia. Untuk apa? Saya hendak menguburkan mayatnya. Kebetulan saya mempunyai sebuah kuburan kosong. Bagaimana yang mulia? Mengapa kau mau bersusah-susah mengurusi mayat orang itu? Apakah kau masih saudaranya? Bukan, tapi saya menghormatinya. Ya, baiklah. Aku izinkan kau menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya. Terima kasih yang mulia. Kebetulan tadi ada beberapa orang Yahudi yang datang kemari dan meminta kepadaku untuk mematahkan kaki ketiga orang yang disalib di Golgota itu dan menurunkan mayatnya.
Oh, baiklah. Aku akan memerintahkan beberapa prajurit ikut membantumu menurunkan mayat Yesus dan juga kedua mayat yang lainnya. Terima kasih, Yang Mulia. Maka pergilah Yusuf dengan beberapa prajurit ke Gunung Golgota. Sesampainya di sana, para prajurit mematahkan kaki kedua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Apakah kaki Yesus juga harus dipatahkan? Sebentar, aku kira Yesus sudah mati. Ya memang. Kalau begitu, aku kira kakinya tidak perlu dipatahkan. Wah, kau yakin dia sudah mati? Yakin. Aku akan menusuk lambungnya dengan tombak ini untuk meyakinkan apakah dia benar-benar mati. Iya, aku setuju. Lalu seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombak yang dibawanya. Dan segeralah mengalir keluar darah dan air dari lambung Yesus. Setelah Yesus diturunkan, mayat Yesus diserahkan kepada Yusuf. Pada saat itu, datang juga seorang yang bernama Nikodemus untuk membantu Yusuf. Yusuf. Nikodemus. Aku membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Bagus. Kalau begitu, mari kita segera mengapani mayat Yesus dengan kain lanan ini. Lalu membubuhinya dengan rempah-rempah ini, ya? Mari. Setelah selesai, Yesus pun segera dikuburkan. Kuburan itu berupa sebuah gua yang ditutupi oleh sebuah batu yang sangat besar. Pada hari Minggu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, datanglah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yohana ke kuburan Yesus. Yohana, kau tidak lupa membawa rempah-rempah, bukan? Tentu saja tidak. Nih ku bawa. Bagus kalau begitu. Kalau kupikir, bagaimanakah caranya kita membuka kuburan itu ya? Maria, bukankah kita akan masuk ke dalam kuburan Yesus untuk meminyaki Yesus? Iya ya. Kita kan perempuan. Mana kuat menggulingkan batu yang begitu besar. Gampang. Kita bisa minta bantuan. Minta bantuan? Iya. Kepada siapa? Bukankah kuburan Yesus dijaga oleh beberapa penjaga? Nah, kita bisa minta bantuan mereka untuk menggulingkan batu besar penutup kuburan itu. Benar juga. Benar ya. Nah, kita telah sampai. Loh, mengapa begini sepi? Iya ya. Katanya kuburan Yesus dijaga. Tapi aku tidak mendapatkan seorang penjaga pun. Mungkin mereka sedang tidur. Ada apa? Lihat. Apa yang terjadi? Mengapa batu penutup kuburan itu sudah terguling? Siapa yang membuka kuburan Yesus? Mungkin orang yang hendak meminyaki Yesus juga. Kalau begitu, mari kita lihat. Hendak kemana kita? Masuk ke dalam kuburan. Masuk? Iya. Aku takut. Mengapa harus takut? Ayolah. Tidak. Ayolah, Yohana. Tidak perlu takut. Ayo. Baiklah kalau begitu.
Ada apa, Yohana? Lihatlah, ada seseorang yang duduk di sebelah kanan dengan memakai jubah putih. Jangan takut. Apakah kalian mencari Yesus yang disalibkan itu? Iya, betul. Dia telah bangkit dari mati. Bangkit dari mati? Ya, betul. Lihatlah, di sini tidak ada mayat Yesus. Yang ada hanyalah kain-kain bekas membalut mayatnya. Nah, sekarang pergilah. Kabarkan berita sukacita ini kepada semua orang yang percaya. Tapi di mana Yesus sekarang? Dia telah mendahului kamu ke Galilea. Di sana kalian akan melihat dia. Begitukah? Nah, pergilah. Kabarkan semua ini kepada murid-murid Yesus. Baiklah, kami akan segera pergi. Petrus. Loh, ada apa, Maria Magdalena? Kenapa? Mengapa engkau terengah-engah begitu? Kami baru saja berlari dari kuburan Yesus. Memangnya ada apa? Begini, pagi-pagi sekali kami bertiga pergi ke kuburan Yesus untuk meminyakinya. Ya? Tapi ketika kami sampai di sana, kuburan itu telah kosong. Kosong? Ya, Yesus sudah tidak ada. Dia telah bangkit. Bangkit? Ya, begitulah. Aku harus pergi. Kemana, Petrus? Ke kuburan untuk melihat semuanya. Aku ikut. Ayolah. Yohanes, Petrus, aku ikut kalian. Kalian mau kemana? Adik-adik, mendengar berita bahwa kuburan Yesus telah kosong, Petrus dan Yohanes segera berlari menuju kuburan Yesus. Di belakang mereka menyusullah Maria Magdalena. Petrus dan Yohanes berlari amat kencang, tapi Yohanes lebih kencang daripada Petrus, sehingga dia sampai dulu di sana. Cepat sekali kau berlari. Apakah betul kuburan itu telah kosong? Aku belum masuk ke dalam. Oh ya? Iya, aku menunggu engkau. Iya, baiklah. Kalau begitu, mari kita masuk. Ya, mari. Ya, benar. Kuburan ini telah kosong. Apa menurut pendapatmu? Aku kira mayat Yesus dicuri orang. Dicuri? Iya. Siapa yang mencurinya? Wah, aku tidak tahu, Yohanes. Tapi menurut ketiga perempuan tadi, Yesus telah bangkit. Bangkit? Iya. Mana mungkin? Yesus sudah mati. Sudahlah. Mari kita keluar. Iya, baiklah. Ada apa? Maria Magdalena, kenapa? Apa yang kalian temukan di kuburan itu? Ya, seperti yang kau katakan. Kuburan itu benar-benar kosong. Kau tidak bertemu dengan... Dengan siapa? Dengan seseorang yang berjubah putih dan bercahaya sekali. Tidak. Masa? Benar. Kami tidak bertemu dengan siapapun. Iya. Kita pergi saja. Mau kemana kalian? Kami mau pulang. Kamu mau ikut? Tidak. Loh. Aku mau di sini. Iya, baiklah. Kalau begitu kami pergi dulu ya. Ya, pergilah. Iya. Yohanes, mari kita pulang. Ya, mari. Adik-adik,
Petrus dan Yohanes pun segera pergi. Di kuburan itu tinggallah Maria Magdalena sendirian. Dia sangat sedih dan kemudian menangis. Ibu, mengapa engkau menangis di sini? Siapakah dia? Mungkin dia tahu siapa yang mengambil mayat Yesus. Ibu, Saya sangat sedih sekali. sedih. Ya, Mengapa ibu bersedih? Siapa yang ibu cari? mayat Tuhanku telah diambil orang. Apakah Bapak tahu siapa yang mengambilnya? Kalau Bapak yang mengambilnya, di manakah Bapak meletakkan mayatnya? Katakanlah, biar aku dapat mengambilnya. Maria. Rabuni. Janganlah engkau memegangku, Maria. Jadi guru benar-benar telah bangkit dari mati? Ya. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihatnya. Betapa gembiranya Maria Magdalena karena Yesus telah menyapanya dan dia berkenan melihatnya. Segera Maria mengabarkan berita ini kepada murid-murid Yesus dengan berkata, Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihatnya. Tapi banyak murid Yesus yang tak percaya. Pada hari Minggu pertama, malam hari berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Hei, Yohanes. Apakah semua pintu rumah ini sudah dikunci dengan rapat? Oh, sudah. Semua sudah terkunci dengan rapat. Ya, bagus. Setelah guru ditangkap dan dibunuh, hidup kita betul-betul penuh dengan ketakutan. Ya, kita takut sekali bertemu dengan orang-orang Yahudi. Sebab kalau mereka tahu kita adalah murid-murid Yesus, tidak mustahil kita akan ditangkap lalu dibunuh. Iya, betul. Maka dari itu kita berkumpul secara sembunyi-sembunyi di sini. Iya. Dan entah kapan kita harus hidup penuh ketakutan seperti ini. Petrus. Iya. Aku merasakan sesuatu yang lain malam ini. Maksudmu? Entahlah. Sepertinya akan terjadi sesuatu. Itu hanya perasaanmu saja. Hei, apakah itu? Sebuah cahaya muncul di tengah-tengah kita. Ya, cahaya dari manakah itu? Entahlah. Padahal semua jendela sudah tertutup dengan rapat. Iya. Tapi mengapa ada cahaya yang masuk? Damai sejahtera bagi kamu. Siapakah yang tiba-tiba muncul di hadapan kita? Itu guru. Itu Yesus guru kita. Guru. Lihatlah luka yang ada di tangan dan lambungku. Aku tambah yakin itu guru. Lihatlah luka itu. Luka itu bekas luka waktu guru disalib. Guru. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, maka aku juga mengutus kamu. Setelah berkata begitu, Yesus mengembusi mereka, lalu berkata lagi, Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni Tuhan. Tapi jika kamu menyatakan bahwa dosa orang itu tetap ada, dosa itu tetap ada. Setelah itu, Yesus lenyap dari penglihatan mereka. Dapat adik-adik bayangkan
Betapa bahagianya murid-murid Yesus yang dapat melihat Yesus kembali. Guru yang mereka cintai telah mengunjungi mereka pada saat mereka sangat ketakutan. Tetapi dari ke-12 murid Yesus, ada satu orang yang tidak hadir pada waktu Yesus menampakkan dirinya. Namanya Thomas, yang juga sering disebut Didimus. Thomas, kami telah melihat Guru. Kami telah melihat Tuhan. Engkau bermimpi, Petrus? Tidak, aku tidak bermimpi. Aku betul-betul melihat Tuhan. Juga teman-teman kita yang lain. Mana mungkin? Betul, Thomas. Kami melihat Tuhan. Kami melihat Tuhan. Bukankah Guru telah wafat dan dikuburkan? Iya, tapi kau kan tahu kuburan Guru telah kosong. Ya, aku tahu sebab mayat Guru ada yang mencurinya. Mayat Guru tidak dicuri orang, Thomas. Guru telah bangkit dari mati. Iya, betul. Kalian semua bermimpi. Kau tidak percaya, Thomas? Tidak. Aku sama sekali tidak percaya. Percayalah, Thomas. Percayalah. Kami sungguh-sungguh melihat Tuhan. Aku tidak percaya. Percayalah, Thomas. Dengarlah. Sebelum aku melihat luka pada tangannya dan memasukkan jariku pada luka di tangan dan di lambungnya, aku tidak akan percaya. Thomas. Delapan hari kemudian. Kali ini kita berkumpul lengkap. Thomas ada di tengah-tengah kita. Ya, aku berharap Tuhan mau menampakkan dirinya lagi agar Thomas mau percaya. Damai sejahtera bagi kamu. Guru. Lihat, Guru datang lagi. Thomas, lihatlah. Itu Guru yang tiba-tiba muncul di hadapan kita. Thomas, lihatlah luka pada tanganku dan masukkanlah jarimu ke dalam lubang luka yang ada di tangan dan lambungku, supaya engkau percaya. Oh, ya Tuhanku dan Allahku. Apakah sekarang engkau percaya? Ya, saya percaya. Sungguh? Sungguh. Engkau percaya karena engkau melihat aku. Berbahagialah orang yang tidak melihat aku, tapi percaya. Setelah itu, Yesus menghilang dari pandangan mereka. Begitulah yang telah terjadi, sehingga murid-murid Yesus semakin percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Siapa yang mau ikut? Aku akan pergi menangkap ikan. Aku ikut. Aku juga. Ya. Baiklah kalau begitu. Kau siapkan perahunya ya? Ya. Yohanes, kau periksa jalannya. Ya, beres. Ya, mudah-mudahan hari ini kita mendapat ikan yang banyak. Iya, mudah-mudahan. Malam ini begini cerah. Ya, semoga banyak ikan yang dapat terjaring oleh jala kita. Petrus, semuanya sudah beres. Bagus. Mari kita segera berangkat.
Malam itu, Petrus dan teman-temannya yang lain berlayar ke tengah laut untuk menangkap ikan. Mereka segera menebarkan jalannya, tapi tidak ada satu ekor ikan pun yang berhasil mereka tangkap. Wah, sial. Betul-betul sial. Tak seekor ikan pun yang berhasil kita tangkap. Iya, semalaman kita terus di perahu ini tanpa hasil. Padahal hari sudah terang. Iya, jadi bagaimana? Ya sudah, mau apa lagi? Kita pulang saja. Aku pikir juga begitu. Percuma saja kita di sini. Oi, kita pulang saja. Yo, kita pulang saja. Ketika mereka hampir sampai di daratan, mereka melihat seorang laki-laki sedang duduk di pantai. Laki-laki itu berseru, "Oi, anak-anak, apakah kalian punya ikan?" "Tidak, seekor pun tidak." Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu kalian. Kalian akan mendapatkan ikan. Yohanes, cepat tebarkan jalannya. Setelah menebarkan jalannya, mereka tidak dapat menariknya lagi karena penuh dengan ikan. Petrus, jala kita penuh dengan ikan. Oh iya, siapakah laki-laki itu? Dia dapat tahu bahwa di sini banyak ikannya. Petrus, itu Tuhan. Tuhan? Ya. Oh, aku harus menghampirinya. Petrus segera terjun ke laut dan segera menghampiri Yesus. Sedang yang lain mendayung perahunya sampai ke darat sambil menarik jalannya yang penuh dengan ikan. Bawalah kemari beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Mari kita sarapan bersama. Itulah penampakan Yesus yang terakhir kalinya terhadap murid-muridnya yang sangat dikasihinya. Adik-adik, semua murid-murid Yesus tidak ada yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Setelah selesai sarapan, Yesus mengajak murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Nah, sudah saatnya kita akan berpisah. Berpisah? Iya. Akan kemanakah guru? Aku akan kembali ke rumah Bapakku di surga. Murid-muridku yang kukasihi, aku memberkati kalian. Aku akan selalu menyertai kalian semua. Yesus pun memberkati para muridnya. Setelah Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dengan perlahan-lahan Yesus terangkat ke atas. Semua murid Yesus memandangi Yesus yang terangkat ke surga. Mereka semua berlutut sampai Yesus tidak nampak lagi. Mereka sangat bersuka cita, dan sejak itu mereka selalu ada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah adik-adik cerita yang berjudul Kisah Sengsara Yesus. Begitu panjang perjalanan hidup Yesus yang selalu mengesankan orang banyak. Nah adik-adik, rupanya sudah saatnya kita berpisah. Kakak segera mohon diri dan sampai jumpa lagi pada cerita yang lain. Dah.